Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Surya Mulyanti, mahasiswa Magister Sains Manajemen FEB UGM. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal tesis saya yang berjudul Masa Depan Konser Virtual Pasca Covid, Pengaruh Nilai Konsumsi pada Pembelian Kembali Tiket Konser Virtual. Dalam penyusunan proposal tesis ini, saya dibimbing oleh Ibu Naila Zulfa, PhD. Adapun latar belakang dalam penulisan proposal tesis ini yaitu pada awal tahun 2020 COVID-19 menjadi pandemi global dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak. Orang tidak dapat menghadiri ruang publik termasuk menonton konser dan ini menyebabkan para musisi kehilangan pendapatan. Hal tersebut memunculkan ide baru di dunia musik yaitu mengadakan konser virtual. Namun, bagaimanakah masa depan konser virtual? Akankah penonton mau menonton kembali setelah himbauan menjaga jarak ditiadakan? Hal tersebut menjadi pertanyaan besar yang menarik untuk diteliti. Keinginan menonton kembali atau niat membeli kembali adalah tahap akhir dalam proses keputusan konsumen ketika pelanggan menilai apakah dia puas atau tidak puas dengan suatu pembelian, menurut Wu et al. 2017. Untuk konsumen memutuskan melakukan pembelian kembali atau tidak dapat dilihat dari nilai-nilai konsumsi seperti nilai sosial, nilai emosional, dan juga nilai epistemik. Penelitian Anwi 2021 menemukan bahwa tingkat harga berpengaruh positif signifikan terhadap niat membeli kembali. Selain itu, kualitas sebagai konstruksi individu juga dapat dipelajari sebagai antesidan dari niat pembelian kembali, menurut Molinari et al. 2008. Persepsi konsumen terhadap harga tiket dan kualitas juga dipertimbangkan ketika akan melakukan pembelian ulang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Tanrikulu 2021 itu menyarankan untuk menggunakan subdimensi dari nilai fungsional karena konstruk subdimensi nilai fungsional dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci daripada konstruk non-dimensinya. Sehingga pada penelitian ini menggunakan variabel harga dan kualitas sebagai subdimensi dari nilai fungsional. Menurut Wu et al. 2017, biaya rata-rata musik online tidak dilakukan lagi lebih rendah daripada musik fisik. Meskipun hanya barang digital yang diterima oleh konsumen, subjek masih dapat merasakan nilai secara online. Selain itu, kualitas selalu memiliki hubungan positif dengan nilai yang dirasakan, menurut Biswas dan Roy 2015. Hal ini menyebabkan harga dan kualitas dapat memperkuat hubungan nilai konsumsi pada niat menonton kembali. Selain itu, Tanrikulu 2021 mereview artikel dari tahun 1991 sampai tahun 2000 yang berkaitan dengan teori nilai konsumsi dan menyarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran teori dari nilai konsumsi dalam dunia digital, khususnya perilaku pasca Covid. Beberapa negara sudah berdamai dengan COVID-19. Namun dengan teknologi yang terus berkembang, peluang konser virtual dianggap masih ada. Maka diperlukan penelitian mengenai nilai-nilai konsumsi apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen sehingga ia memutuskan untuk menonton kembali konser virtual. Sehingga pertanyaan pada penelitian ini ada 11, yaitu apakah nilai sosial berpengaruh pada niat membeli kembali? Apakah nilai emosional berpengaruh pada niat membeli kembali? Apakah nilai epistemik berpengaruh pada niat membeli kembali? Apakah harga tiket berpengaruh pada niat membeli kembali? Apakah kualitas konser berpengaruh pada niat membeli kembali? Apakah harga tiket memoderasi pengaruh nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik pada niat membeli kembali? Dan apakah kualitas konser memoderasi pengaruh nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik pada niat membeli kembali? Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menggunakan subdimensi nilai fungsional, yaitu harga dan kualitas, untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang nilai fungsional seperti yang disarankan Tanrikulu 2021. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan harga tiket dan kualitas konser sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara nilai-nilai konsumsi dan niat membeli kembali.
Penelitian ini juga menambah kajian tentang perilaku membeli tiket konser virtual pasca COVID-19. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan memberikan pemahaman bagi praktisi mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong konsumen untuk memiliki niat membeli kembali tiket konser virtual. Penelitian ini menggunakan Consumption Value Theory atau CVT yang dikemukakan oleh Sheet et al. 1991. Teori ini menjelaskan mengenai motivasi perilaku konsumsi, memprediksi, menggambarkan, dan menjelaskan perilaku pilihan dengan berfokus pada nilai-nilai konsumsi. Secara sederhana, teori ini menjelaskan mengapa konsumen memilih untuk membeli atau tidak membeli produk tertentu, mengapa konsumen memilih suatu jenis produk dibandingkan yang lain, dan mengapa konsumen memilih satu merek dibanding dengan merek yang lain. Teori ini memiliki 5 nilai utama, yaitu nilai sosial, nilai emosional, nilai epistemik, nilai fungsional, dan juga nilai kondisional. Nilai sosial adalah nilai yang mengacu pada kegunaan suatu produk saat bergaul dengan beberapa kelompok sosial tertentu atau dengan beberapa kelompok demografis, sosial ekonomi, dan budaya etnis stereotip. Nilai emosional adalah nilai suatu produk yang mampu membangkitkan perasaan dan emosi konsumen. Adapun nilai epistemik adalah produk atau layanan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu konsumen, memberikan kebaruan, dan memuaskan keinginan akan pengetahuan. Sedangkan nilai fungsional adalah nilai yang dirasakan diperoleh dari kapasitas alternatif untuk kinerja fungsional. Dan juga nilai kondisional yaitu nilai yang dirasakan dan diperoleh oleh alternatif sebagai hasil dari situasi tertentu. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan hipotesis yang pertama. Menurut Wu et al. 2017, membayar, mengumpulkan, atau mendukung beberapa jenis genre musik atau artis juga dapat dikaitkan dengan citra atau nilai di masyarakat. Dengan menonton konser online, konsumen dapat menunjukkan selera dan status sosial, budaya, dan selera pribadi dalam masyarakat. Hal tersebut mendorong konsumen untuk menonton konser virtual kembali. Selain itu, sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang berpengalaman menonton konser virtual, dan mereka beranggapan bahwa menonton konser virtual tetap dapat berinteraksi dengan sesama fans. Narasumber dapat update di akun sosial media seperti Twitter, dan ada yang meretweet sehingga bisa mendapatkan kenalan baru. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama, yaitu nilai sosial memiliki pengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser online. Baik, pengembangan hipotesis selanjutnya, menurut Wu et al. 2017, nilai emosional diukur dengan berfokus utama pada elemen sumber motivasi, seperti kebahagiaan dan kegembiraan yang ditimbulkan oleh musik atau melodi, yang juga mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Adapun pengalaman menonton konser virtual itu dapat meningkatkan kenikmatan pengalaman individu dalam konteks virtual. Hal ini dikatakan oleh Mantimaki dan Salo 2015. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menurut narasumber, menonton konser online itu tetap dapat merasakan kedekatan antara fans dengan artis, dan itu menimbulkan rasa senang karena bisa bernyanyi dengan artis yang disukai. Oleh karena itu, hal ini memunculkan adanya hipotesis 2, yaitu nilai emosional memiliki pengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser online. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis mengenai nilai epistemik, di mana elemen pengukuran nilai epistemik meliputi perilaku eksplanatori, pencarian variasi dan pencarian kebaruan, gairah dan stimulasi yang optimal dan inovasi menurut Mantimaki dan Salo 2015. Penelitian ini mempertimbangkan fitur dari konser online dan mengeksplorasi apakah alasan orang membeli kembali tiket konser online adalah upaya mereka untuk memperoleh rasa ingin tahu, kebaruan, atau pengetahuan. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu nilai epistemik memiliki pengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser online. Selanjutnya, konsumen sering menganggap harga sebagai faktor utama untuk penilaian kualitas produk, menurut Rao dan Manrao 1989.
Jika pelanggan memiliki persepsi harga yang positif, hal itu memiliki efek yang baik pada niat beli. Ini menurut Alford dan Biswas 2002. Sehingga memunculkan hipotesis keempat, yaitu harga tiket memiliki pengaruh positif terhadap niat membeli kembali tiket konser online. Selain harga, ada juga kualitas, di mana kualitas adalah kesesuaian antara persepsi dan harapan pelanggan menurut Parasuraman et al. 1988. Menurut Chowdhury 2002, dia menganggap bahwa persepsi kualitas sebagai faktor yang berpengaruh, di mana semakin tinggi persepsi kualitas yang dimiliki konsumen, semakin tinggi niat membeli mereka. Oleh karena itu muncul hipotesis kelima, yaitu kualitas konser memiliki pengaruh positif terhadap niat membeli kembali tiket konser online. Baik, selanjutnya, menurut Tanrikul 2021, nilai-nilai akan berinteraksi satu sama lain berdasarkan konsumsi dan kondisi yang diberikan. Dalam konteks hiburan konser online, selain para peneliti menyatakan bahwa harga mampu mendorong niat pembelian kembali, menurut Liu dan Le 2016, Alford dan Biswas 2002, dalam waktu yang sama, komponen nilai konsumsi seperti nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik juga memiliki peran dalam pembangunan niat pembelian kembali. Sehingga semakin konsumen merasa harga tersebut sepadan, masuk akal, dan terjangkau, maka akan meningkatkan hubungan antara nilai-nilai konsumsi dengan niat membeli kembali tiket konser online. Sehingga hipotesis yang dirumuskan, yaitu hipotesis 6, harga tiket memperkuat pengaruh nilai sosial pada niat membeli kembali tiket konser online. H7, harga tiket memperkuat pengaruh nilai emosional pada niat membeli kembali tiket konser online. H8, harga tiket memperkuat pengaruh nilai epistemik pada niat membeli kembali tiket konser online. Selanjutnya, nilai fungsional telah diperiksa di bawah dua dimensi, yaitu kualitas dan harga dalam beberapa studi, contohnya pada produk musik yang dilakukan oleh Wu et al. 2017. Dalam konteks hiburan konser online, selain para peneliti menyatakan bahwa kualitas mampu mendorong niat pembelian kembali, menurut Siso 2006, dalam waktu yang bersamaan, komponen nilai konsumsi seperti nilai sosial, emosional, dan nilai epistemik juga memiliki peran dalam pembangunan niat pembeli kembali. Sehingga, kualitas konser yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh positif dan memperkuat atau meningkatkan hubungan pengaruh nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik. Sehingga dirumuskan hipotesis 9, yaitu kualitas konser memperkuat pengaruh nilai sosial pada niat membeli kembali tiket konser online. H10, kualitas konser memperkuat pengaruh nilai emosional pada niat membeli kembali tiket konser online. H11, kualitas konser memperkuat pengaruh nilai epistemik pada niat membeli kembali tiket konser online. Baik, berikut merupakan model penelitian dalam penelitian ini. Untuk desain penelitian, penelitian ini menggunakan kuantitatif explanatory untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, termasuk membangun, menguraikan, memperluas, dan menguji teori, menurut Newman 2014. Penulis mengumpulkan data secara cross-seksional, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dalam satu titik waktu, menurut Sekaran dan Bongi 2016. Selanjutnya, kita masuk pada definisi operasional dan pengukuran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel nilai sosial merupakan nilai yang mengacu pada kegunaan suatu produk saat bergaul dengan beberapa kelompok sosial tertentu atau dengan beberapa kelompok demografis, sosial ekonomi, dan budaya etnis stereotip menurut Set et al. 1991. Adapun item pertanyaan dari variabel ini ada 4 item yang bersumber dari Wu et al. 2017 yang dapat dilihat pada layar. Variabel kedua yaitu nilai emosional. Di sini definisinya yaitu nilai suatu produk yang mampu membangkitkan perasaan dan emosi konsumen yang dikemukakan oleh Set et al. 1991. Untuk item pertanyaannya masih sama bersumber dari Wu et al. 2017, di mana di sini ada 6 item pertanyaan. Yang pertama yaitu saya menonton konser online untuk mengekspresikan gaya personal saya. Yang kedua untuk mengekspresikan selera. Yang ketiga untuk mengekspresikan kepribadian saya. Yang keempat agar terhubung dengan artis yang saya inginkan. Yang kelima
menonton konser online agar terhubung dengan lagu yang saya suka, dan yang terakhir, menonton konser online dan memiliki perasaan yang sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh artis. Untuk variabel selanjutnya, yaitu ada nilai epistemik. Pengertiannya yaitu produk atau layanan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu konsumen, memberikan kebaruan, atau memuaskan keinginan akan pengetahuan. Ini juga menurut Sid et al. 1991 dengan 3 item pertanyaan. Kemudian untuk harga tiket, pengertiannya yaitu persepsi konsumen terhadap nilai uang atau moneter dan pengorbanan yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk menurut Patrick 2004. Adapun item pertanyaan dari harga tiket, yaitu yang pertama, menurut saya nilai tiket konser online sepadan dengan harganya. 2. Menurut saya harga tiket online masuk akal. 3. Menurut saya harga tiket online terjangkau. Selanjutnya ada kualitas konser. Yang dimaksud kualitas konser adalah seberapa jauh kesesuaian antara persepsi dan harapan pelanggan yang dikemukakan oleh para Suraman et al. 1988. Di sini ada 5 item pertanyaan. Kemudian untuk niat membeli kembali didefinisikan oleh Hume dan Mort 2010, yaitu keputusan positif pelanggan untuk mempertahankan dan melakukan pembelian kembali di masa depan. Item pertanyaan dari niat membeli kembali ada 4 item pertanyaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi tidak diketahui, sehingga peneliti menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposif. Memilih sampel yang terbatas pada responden dengan tipe spesifik yang bisa menyediakan informasi sesuai kriteria yang dibutuhkan. Adapun kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu seseorang yang sudah pernah menonton konser online. Menurut Hare 2019, jumlah sampel umumnya tidak kurang dari 50 dan sebaiknya 100 atau lebih. Menurut Hare et al. 2014, jumlah sampel juga bisa dihitung dengan 10 dikali jumlah indikator, di mana indikator dalam penelitian ini berjumlah 25, sehingga jumlah sampel yang ditargetkan penulis sebanyak 250 responden. Untuk jenis dan metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner elektronik yang dibuat menggunakan Google Form. Penelitian ini menggunakan 5 poin skala Likert, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya masuk pada teknik analisis data. PLSM digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori pada penelitian yang bersifat eksplanatori. Selain itu, PLSM juga dirasa cocok dengan model penelitian yang cukup kompleks dan memiliki banyak hipotesis. Model pengukuran pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas yang dimaksud yaitu phase validity, content validity, dan juga construct validity. Construct validity diukur menggunakan validitas konvergen, di mana nilai faktor loading antara 0,4 sampai 0,7 menurut Newman 2014. Untuk validitas diskriminan, dilihat dari Average Variance Expected atau AVE, di mana nilai AVE konstruk yang dimaksud harus lebih besar dari nilai korelasi suatu konstruk dengan konstruk lainnya, menurut Hare et al. 2019. Uji reliabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah hasilnya konsisten pada titik waktu yang berbeda. Hal ini dilihat dari nilai konbat alfa dengan minimum skor 0,7. Penulis telah melakukan prauji pada 37 responden dan hasilnya semua item valid secara konvergen, valid secara diskriminan, dan juga reliabel. Untuk pengujian hipotesis menggunakan model struktural dengan melihat nilai koefisien jalur beta dan p-value, koefisien jalur effect size, koefisien determinasi atau adjusted R-square, relevansi prediktif atau Q-square, dan juga full collinearity. Untuk pengujian moderasi akan menggunakan pengukuran invariance. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.